Selamat sore teman-teman. Sore. Oke. Sore. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas mengenai isu kontemporer yang ada di Indonesia, yaitu korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram dan keuntungan pribadi seseorang. Nah, penyebab korupsi apa sih? Kalau menurut saya, penyebab korupsi di Indonesia adalah sifat serakah manusia. Sifat serakah ini membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki dan selalu ingin lebih. Yang kedua ada gaya hidup konsumtif, penggunaan barang-barang mahal dan mewah yang mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Yang ketiga adalah moral yang lemah. Lemahnya moral juga menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia. Misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu berbuat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada faktor sosial. Faktor sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi terutama keluarga. Yang selanjutnya adalah faktor hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi di Indonesia dilihat dari sisi perundang-undangan yang lemah karena koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya tanpa mendapatkan hukuman atau mendapatkan hukuman yang ringan. Nah, mungkin aku mau nambahin dikit nih. Mungkin faktor penyebab korupsi yang lain mungkin dari organisasinya ya, kayak kurangnya sikap keteladanan pemimpin, tidak ada kultur organisasi yang benar, dan kurangnya sistem akuntabilitas yang jelas. Nah, pasti korupsi ini banyak berdampak nih. Di mana aja tuh? Dampak korupsi itu bisa berdampak pada kesehatan, kemudian masyarakat, pembangunan, sosial, budaya, sama politik pemerintahan. Nah, contohnya di kesehatan nih, kan kesehatan tuh ini ada banyak peralatan-peralatan buat penunjang itu ya. Nah, itu sering disalahgunakan, dikorupsi. Jadi bisa dibilang di bidang kesehatan tuh kalau dikorupsi bisa mengancam nyawa manusia. Yang kedua di bidang pembangunan ketika dikorupsi eh, sesuatu yang udah direncanain, udah ada anggaran, ketika dikorupsi harusnya dapat barang bagus, malah sebaliknya jalan jadi rusak, jembatan seadanya, ya pokoknya kurang maksimal lah. Parah juga ya Setuju dampak sih. korupsi. Aku setuju sih sama si Wata. Apalagi yang dampak untuk eh, pada kesehatan itu. Itu mungkin apabila kayak peralatan-peralatan yang anggaran-anggaran yang dipotong menjadi lebih sedikit menjadi atau kualitas yang lebih rendah. Itu akan berhubungan pada nyawanya. Itu sangat menurutku sangat krusial lah. Apalagi berhubungan dengan nyawa orang kan. Kita nggak boleh main-main kalau berhubungan sama nyawa orang. Iya ya, bahaya. Oke, setelah itu gimana sih cara untuk pencegahan atau penyelesaian korupsi itu? Hmm. Kalau dari aku tuh rekomendasi pencegahan dari kita sendiri ya. Kita bisa untuk pantang pantang terlibat tindak pidana korupsi. Jadi kita nggak boleh ikut-ikut apa yang tindak pidana korupsi itu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dari kita sendiri harus berlatih untuk berintegritas. Seseorang yang anti korupsi haruslah punya integritas yang kokoh karena itu menjadi sebuah dasaran ya. Lalu yang ketiga, melaporkan tindak pidana ketika kita sendiri melihat ternyata ada tindak pidana tersebut, kita harus melaporkannya. Mungkin kita kalau melihat tindak pidana korupsi, mungkin kita bisa laporkan ke KPK. Terus yang keempat, selanjutnya itu mungkin memperbaiki sistem sehingga anti korupsi gitu. Kayak kita tuh juga bisa berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi untuk memperbaiki sistem yang ada.
Lalu yang kelima, itu kita bisa berkampanye dan menyebarkan nilai-nilai integritas. Karena dengan prinsip pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, maka kita harus menyebarkan nilai-nilai atau paham-paham integritas kepada masyarakat. Itu dari aku sih. Oh, mungkin juga untuk kasus korupsi mungkin bisa ditambahin dengan hukuman mati kali ya. Bisa Aku nggak rasa bisa bisa juga sih. sih. Tapi kan kalau hukuman mati kalau diterapin di Indonesia udah nggak bisa karena bertentangan dengan pelanggaran HAM. Kalau menurut aku sih karena korupsi kan bisa dibilang ada karena ada kesempatan. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing, gimana orangnya. Kalau masalah pencegahan atau penyelesaian, bisa juga diadain kayak kegiatan diklat-diklat biar nguatin mereka gitu loh. Jadi mereka tuh nggak cuma masuk-masuk aja, nggak tahu permasalahan-permasalahan gitu loh. Itu sih menurutku. Oh iya iya. Iya. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai korupsi. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. Sore, sore. Sore.